Bismillah, Ulul Albab Podcast. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur milik Allah, salat salam milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di tahun baru Hijriah 1444 kita diberikan sehat oleh Allah ya. Diberikan sehat dan alhamdulillah Allah berikan kita terhindar dari dampak Covid. Alhamdulillah. Ketika sahabat kita ada yang wafat dan sebagainya, Allah alhamdulillah masih memberikan kita umur panjang. Puji syukur milik Allah, salat salam milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali Ulul Albab Podcast menghampiri dan menyapa viewers sekalian, alhamdulillah, dan terima kasih semua yang sudah subscribe. Sudah lebih dari 1000 subscribe. Yes, mantap. Alhamdulillah, tinggal jamnya saja yang terus akan kita bahas tentang haji, tentang pendidikan, tentang sosial dan lain sebagainya, insyaallah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sahabat lama Ulul Albab. Kita pernah 42 hari di Mekah ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan setelah itu juga kita banyak kolaborasi, banyak ngobrol dan lain sebagainya. Beliau adalah Pak Haji Agus Langlang Buana. Ya. Selamat datang Pak di Ulul Albab Podcast. Dan sebelum kita lanjutkan, luar biasa dan lebih baik Bapak silahkan mengenalkan diri Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat pemirsa seluruhnya ya, khususnya buat jamaah Ulul Albab, terus pemirsa podcast Ulul Albab gitu ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Haji Yana sudah memberikan kesempatan buat ya. saya gitu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nih Pak Haji Yana bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bisa berdiskusi seperti ini ya. Betul, ya. Walaupun kita sudah 2 tahun lamanya kita sudah barangkali kita bilang pandemi Covid. Betul. Yang membatasi kita untuk bergerak. Ya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Langlang Buana. Saya tinggal di RW 031 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa II. Alhamdulillah 2010 saya menjadi jamaahnya Pak. Ya di Arafah luar biasa ya. Iya, kita pada saat itu ya kita sama-sama dengan jamaah yang lain di 2010. Alhamdulillah sampai sekarang jamaah Ulul Albab masih eksis Pak Jiana. Alhamdulillah. Masih sering juga kita berkumpul gitu ya. Jadi saya aturkan juga buat salam buat jamaah saya pada saat 2010. 10 ya. Salam kenal dan salam hormat serta salam sehat selalu buat seluruh keluarga jamaah Ulul Albab khususnya di 2010. Itu Pak Jiana. Siap Pak, luar biasa juga, salam hormat juga buat keluarga besar Ulul Albab. 2003, 2004, 56 sampai sekarang di administrasi kami itu sudah ada filing untuk calon jamaah haji sampai 2047, 2048. Luar biasa. Itu satu bank data yang luar biasa yang insya Allah kalau dimanfaatkan itu akan jadi satu kekuatan. Kekuatan ekonomi, kekuatan ideologi, kekuatan dakwah dan lain sebagainya. Tinggal mampu nggak kita mengelola itu. Itu dia. Ya, Pak Haji ada kesan apa waktu hajian Pak Haji? Banyak sih Pak Haji ya. Banyak ya. Pertama-tama kita bagaimana jamaah Ulul Albab itu bersatu. Iya. Ya. Yang saya tidak pernah berpikir pada saat itu ketika kita harus ya katakanlah mulai dari Mekah gitu ya. Betul. Lalu kita sampai ke Madinah gitu Pak Haji pada saat itu Pak Haji. Bagaimana saya tidak berpikir, yang terpikir oleh saya bagaimana sepertinya kita seperti individu melaksanakan itu ya rutinitas ibadah di haji itu. Tapi semua terjawab tidak seperti itu. Akhirnya kita satu kelompok bersama-sama gitu ya. Guyup bersama-sama di saat itu gitu ya. Jadi bagaimana saya merasakan bahwa Ulul Albab ini menjadi satu keluarga yang menurut saya yang memang di mana isinya itu meskipun dari berbagai yang tinggal di luar dan berbagai mazhab, tapi pada saat di sana saya merasakan bahwa kekeluargaan Ulul Albab itu kekeluargaannya luar biasa. Baik, yang kedua Pak, memang misi kami adalah satu upaya meraih mabrur.
Itu adalah slogan Ulul Albab. Ya. Upaya meraih mabrur. Jamaah berangkat, ada yang nabung, ada yang jual tanah, jual mobil, jual perhiasan dan sebagainya. Kesana itu jangan hanya jong, Ya. nekat. Tapi bagaimana, satu, rasa aman harus dapat. Ya. Yang kedua, rasa nyaman beribadah harus dapat, rukunnya, wajibnya, sunahnya dan lain sebagainya. Sehingga jadilah satu komunitas yang upaya meraih mabrur. Nah, insya Allah kalau slogannya sudah begitu, harus dipacu bagaimana biar mabrur semuanya. Nah, Silaturahminya kuat, kebersamaannya kuat dan lain sebagainya. Dulu kita di Aziziyah ya Pak Haji ya? Ya, di Aziziyah. Aziziyah tidak jauh dari Suk Assalam. Ya, betul. Masih ingat Iya. sekali saya. Kalau Jumatan itu, kalau tidak ke Masjidil Haram, kita Jumatan di Masjid Fakih Poultry. Betul, itu dia di situ. Pengusaha besar ayam di Iya, Saudi. iya. Pak Haji bekerja di mana sekarang Pak Haji? Saya masih beraktivitas di Bank Indonesia. Bank Indonesia, Saya Masya masih Allah. beraktivitas sampai dengan saat ini. Ya, sebentar lagi akan mengakhiri apa ya, kalau kita bilang masuk di purna gitu ya. Ya, mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kesehatan buat saya. Amin, amin. Sampai dengan batas usia pensiun saya masih terus diberikan kesehatan, Pak. Pak Haji udah mau pensiun? Apa pensiun dini? Ya, rencana sih 2023 saya sudah selesai Pak Jiana. Oh, lulus ya insya Allah. Sudah lulus, bahkan MPP pun sudah mulai masuk ini sekarang. Masya Allah, dan luar biasa. Dan yang penting gini Pak, kreativitas harus mulai sejak dini. Ya. Karena pelajaran yang sering saya sampaikan ke teman-teman Jamaah Ulul Albab itu, ada kreativitas apa di jiwa kita. Walaupun bekerja mulai, supaya nanti begitu pensiun, memasuki usia pensiun itu tidak sindrom. Betul, tidak sindrom. Kebanyakan yang mereka yang bekerja itu fokus kerja sampai pensiun, tidak memikirkan, begitu pensiun bingung. Itu dia. Dan tidak sedikit dia punya uang, dua terjadi. Satu, dia baru pensiun tuh, punya uang pensiunan gede. Ada pengusaha datang dibujuk gabung, akhirnya habis uang. Nah, kalau saya sebetulnya di sosial yang lebih banyak berperan, Pak Haji. Atau yang kedua Pak Haji, karena dia bingung, pingin ngelola uangnya. Tidak sedikit yang kamar depannya dia bobok jadi warung. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Pemasukannya sekian, pengeluaran sekian, akhirnya habis. Yang baik adalah MPP ketika persiapan pensiun itu garap yang lain. Dan Pak Haji juga penggiat sosial kan? Alhamdulillah Pak Haji Yana, bahwa memang pada saat saya melakukan kerja sehari-hari pun gitu saya untuk sosial tidak pernah melupakan Pak Haji Yana gitu. Karena biar bagaimanapun, karena kita kan tinggal di dalam satu lingkup sosial gitu, yang mana masyarakat juga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bergaul di dalamnya. Betul. Pak Haji. Jadi memang sosial itu luar biasa Pak. Ketika kata Nabi SAW, mudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan dia. Bantulah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan memudahkan engkau. Nggak kebayang orang pekerja sosial tapi taraf hidupnya sama dengan pekerja pengusaha dan lain sebagainya. Pak Haji juga kan mendirikan bank sampah ya Pak Haji. Alhamdulillah. Nah, yang menjadi dasar apa tuh? Sengaja apa memang ada tujuan lain dan lain sebagainya Pak? Begini Pak Haji, karena saya itu ditinggal di satu kelurahan yang memang majemuk Pak Haji ya, tempatnya di kelurahan Bencongan itu. Bencongan. Harkit sana, pinggir Harkit ya Pak? Betul, pokoknya di situ di pinggiran bantaran kali, Kalisabi ya. Pokoknya orang pasti tahulah di bantaran kali itu pasti banjir dan lain sebagainya. Lalu padatnya penduduk yang di Kelurahan Bencongan, ada 27 RW 174 RT nih, Masya Allah. Nah, komunitas yang penduduk banyak ini yang pasti potensi yang pertama yang pikirkan adalah bagaimana pembuangan sampah kan Pak Haji. Kan gitu ya. Lalu bagaimana aliran air kan gitu Pak Haji. Betul. Jangan sampai sampah dibuang ke Kalisabi. Yang pada akhirnya banjir hasil dari perilaku sendiri kan begitu ya. Nah, saya berpikir bahwa bagaimana kalau kita melakukan pemberdayaan. Jadi kita harus memiliki sesuatu terobosan-terobosan gitu ya. Di Bencongan ini paling tidak bukan mengurangi air gitu, paling tidak bisa mengurangi genangan-genangan yang tersumbat-sumbat gitu, air-air yang tersumbat-sumbat itu. Mengurangi resiko. Iya, karena sampah. Jadi saya berpikir bahwa penting juga kalau kita
harus ada bank sampah gitu. Betul. Di Kelurahan Bencongan. Betul. Nah, kebetulan saya ini adalah seorang pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bencongan. LPMK. Saya ketuanya. LPMK. Jadi saya bersama dengan pengurus yang lain gitu. Ayo bersama-sama kita coba survei dulu tempatnya. Kita lihat. Ada satu tempat yang memang memiliki potensi lahan itu lahan tidak tergarap pada saat itu, Pak Haji. Jadi lahan milik pemerintah daerah yang tidak tergarap, dan bahkan juga kalau dibiarkan ini pasti ada urban yang dari luar masuk ke situ dan tidak pernah terjamah gitu. Ini. Nah, akhirnya coba kita tata sedikit demi sedikit, kita bersihkan sedikit demi sedikit. Akhirnya jadilah lahan-lahan ini yang tadinya seperti lahan hutan sudah kita jamah, sudah kita perbaiki menjadi satu lahan yang bisa dipergunakan oleh masyarakat, Pak Haji. Nah, disitulah kita berangkat bersama-sama. Ayo kita membangun bank sampah. Masya Allah. Diawali dengan bank sampah ini, Bismillah gitu, Pak Haji. Kita ada program-program yang lain beranjak dari bank sampah. Kita ada program bagaimana masyarakat ini bisa memanfaatkan atau ada ruang terbuka hijau, Pak Haji. Betul. Nah, kebetulan di situ ada pohon-pohon jati yang tertanam yang memang usianya juga sudah tua, Pak Haji ya. Dan ini harus kalau kita pikir ini harus terlindungi gitu. Betul. Karena dia paru-parunya bencongan ya. Paru-parunya bencongan. Alhasil alhamdulillah gitu ya. Setelah bank sampah ini ada, kita benahi lagi, jadilah ada tempat bermain anak-anak gitu ya. Ada ruang terbuka hijau, dan sekarang masyarakat ini menamainya satu nama, yaitu Taman Daun Jati Hijau. Jadi isinya di dalam itu, Pak Haji, ada bank sampah gitu, ada taman bermain anak-anak, ada juga di situ taman bacaan, taman baca, pojok baca, ada pojok UMKM juga ada di situ, Pak Haji gitu. Nah, pokoknya kita manfaatkan ini sebagai satu lahan yang memiliki fungsi serbaguna, Pak Haji. Betul. Alhasil alhamdulillah masyarakat bisa mengimplementasikan beberapa kegiatan-kegiatan ke masyarakat itu di situ gitu, Pak. Betul. Dia bisa belajar di ruang terbuka, gitu. Dia bisa melakukan aktivitas senam maupun olahraga di situ, gitu. Dia bisa juga merawat tanam-tanaman yang ada di situ, gitu. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang dari kota Tangerang yang dalam rangka adiwiyata pun dia datang ke situ, Pak Jiana. Jadi alhamdulillah gitu ya. Mungkin ini bagian dari bagaimana kita melakukan pemberdayaan buat masyarakat. Izin Pak Ji, taman bacaan. Nah, ini yang menarik yang harus kita dukung lebih besar nih. Karena sekarang satu daya minat untuk baca saya itu yang daya minat baca ini rendah, lebih senang mendengar daripada membaca. Nah, ini harus kita bantu tumbuhkan. Intinya adalah kalau di bank sampah Daun Jati Hijau itu ada taman bacaannya, boleh barangkali kalau kami coba memberikan ajakan ke viewers Ulul Albab atau ke keluarga Ulul Albab, karena kami selalu sering mendapatkan buku-buku bekas, Pak. Tapi masih bagus-bagus. Anaknya SD naik kelas 2, bukunya dia bingung. Setor ke sini kami bagikan. Biasanya suka menampung buku-buku buat taman bacaan itu di Panana. Di sini kebetulan beliau almarhum. Nah, boleh kami himbau, silakan yang punya buku-buku bekas anaknya di SD, di SMP dan lain sebagainya, store ke Ulul Albab. Nanti Ulul Albab storekan ke Taman Bacaan Daun Jati Hijau. Alhamdulillah, Pak Ji. Alhamdulillah. Ya, kita besarkan nanti. Dan izin barangkali kemarin juga alhamdulillah di luar dugaan. Saya khotib, nggak taunya di tempat khotib itu udah Pak Haji gitu kan. Masya Allah, dan itulah memang Allah sudah ngatur seperti itu ya, Pak Haji. Pak, dari tujuan itu tentu pekerja sosial, komunitas terbangun dan lain sebagainya. Yang mendirikan berapa orang tuh, Pak? Kalau kita berhitung, ya, mohon izin sih Pak Haji, kami memang melakukan perbuatan ini, kita tidak melihat satu orang itu atau one man show di sini atau siapapun yang ada di situ gitu. Kalau kita katakan bahwa ini adalah hasil dari pekerjaan seluruh masyarakat warga Bencongan gitu Pak Haji ya.
Karena kalau kita bilang 1 personal, 2 personal, 3 personal, tentunya ini bukan menjadi suatu pembanggaan buat personal. Betul. Itu tidak gitu. Betul, karena memang sekarang yang namanya Superman udah nggak ada ya. Nggak ada. Ya ada super team ya Pak. Super tim. Iya. Jadi kita tim nih Pak Haji. Betul. Ada lurah di situ, Masya gitu Allah. ya. Ada LPMK di situ, ada Iya, forum iya. RW di situ. Masya Ada Allah. PKK juga di situ gitu Iya, ya. iya, iya. Ada pokoknya ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang peduli terhadap bencongan. Masya Allah. Dan ini adalah satu potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Kelapa Kelapa Dua. Dua. Nah, Bu Camat pernah duduk di kursi itu tuh. Bahkan gitu di sini. Iya. Wah, luar biasa Bu Camat itu. Assalamualaikum Bu Camat ya. Waktu klarifikasi tentang COVID yang terjadi di Bonang ya. Iya. Yang jadi Bonang. Iya. Dan, luar biasa. Intinya adalah kreativitas. Orang-orang kreatif itu tidak semuanya bisa, Pak. Yang banyak itu adalah orang yang berhitung. Iya. Kalau saya melakukan ini dapat berapa nih? Atau misalkan wani piro dan sebagainya. Padahal rezeki nggak begitu, Ya Pak. begitu Pak Haji. Kerjakan dulu, nanti orang yang memandang, Allah juga akan mempermudah dan sebagainya. Pak izin, ini mah saya iseng-iseng aja. Komunitas sudah terbangun, dari pekerjaan udah mau lulus, sudah mau pensiun dan sebagainya. Pak ada nggak satu tujuan atau satu minat atau satu niat untuk merealisasikan sebuah amanah dari suara yang mencoblos Bapak nyaleg atau dan sebagainya? Karena ini semua calon-calon udah mulai nih, udah mulai menyapa, udah mulai senyum, udah mulai berjamaah, gitu Pak. Begini Pak Haji ya. Saya Saya tuh berangkat karena dari semuanya ibadah Pak Haji. iya, amin. Kunci kita melakukan kegiatan itu bagaimana kita diawali dengan bahwa kita itu berangkat dengan ibadah. Betul. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika saya harus membangun bencongan bersama-sama, Iya, kita iya, beribadah. Alhasil taman sudah jadi. Alhamdulillah. Dan saya juga sebelum panjang ke sana saya berucap terima kasih buat Bu Camat terima kasih. Iya, Bu Camat sudah banyak andil juga di situ, memberikan nama pada saat kompetitif tingkat provinsi ya, bahkan tingkat nasional gitu. Masya Sudah memberikan Allah. namanya Ayam Kate Pak Haji. Ayam kate. Di situ harus ada slogannya dong, ayam katenya harus ada Iya, tuh. iya. Hanya memang ini kepanjangan ya, sinonim dari aktivitas aktivitas dan inspiratif masyarakat ya, kaulinan terpadu. Jadi arena jadi Pak Haji. Iya. Jadi di situ tuh jadi satu arena inspiratif. Betul. Jadi siapapun yang datang ke situ pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang untuk bisa membangun bencongan ini akan lebih maju lagi. Jadi di situ ada silaturahmi, Ada silaturahmi, ada ekonomi, ada edukasi, Yes. ada juga visi yang bagaimana nih Indonesia lebih baik dan Ya, lain sebagainya. sosial. Nah sekarang saya menaruh di situ satu tiang tim pemancar ya. Iya. Tiang pemancar itu di situ buat para masyarakat melakukan komunikasi secara melalui udara gitu Iya, ya, iya. melalui menggunakan HT. HT ya yang ditalki gitu. Nah kita peruntukkan ini bagaimana terpeliharanya, tujuan kami itu terpeliharanya bagaimana keamanan di wilayah bencongan ini bisa bersatu. Betul, bisa betul. bersatu. Bahkan kita merambah bukan hanya bencongan saja gitu. Jadi bahkan kita merambah di Kecamatan Kelapa Dua yang lebih luas lagi gitu. Iya. Nah, terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, nah ini nih. Ada nggak minat dan lain sudah sebagainya? memasuki. Nah, karena saya berangkat dari ibadah ya Pak Haji. Iya Pak. Jadi ini pun ada keinginan masyarakat gitu ya, karena kita beberapa kali ikut musrenbang nih Pak Haji. Musrenbang itu adalah musyawarah perencanaan dan pengembangan atau pembangunan lah ya, yang ada di Kecamatan Kelapa Dua. Nah biasanya kan ada realisasi, apakah wujudnya dalam bentuk infrastruktur dan lain sebagainya. Tentunya bencongan ini saya lihat ada wilayah yang memang terasa tertinggal gitu ya. Betul. Nah, saya mencoba karena dorongan masyarakat untuk saya gitu, untuk maju. Ayo dah Pak Agus maju. Kami akan support, kami akan dukung. Masyarakat bencongan juga kami akan mendukung semuanya. Karena ini demi bencongan gitu. Jadi berangkat dari situ, Bismillah, saya coba aspirasi masyarakat ini
saya terima, dan Bismillah juga saya di 2024 insya Allah Nyalen. akan berangkat ke situ. Untuk Masya siapa? Allah. Ya tentunya bukan hanya untuk Iya. saya, Pak Haji. Ya. Untuk sebuah aspirasi Untuk yang sebuah diamanahkan. aspirasi yang diamanahkan oleh masyarakat. Betul, Gitu. betul Pak. Karena kalau kita teriak-teriak pinggir jalan, nggak bisa ngerubah. Betul. Karena undang-undang regulasi kehidupan pemerintah itu adanya di sana. Betul, betul. DPD tahap 2 kan gitu, Iya. DPRD tahap tingkat 2 dan di DPR RI. Iya, iya. Artinya saya menjawab loh Pak Haji. Saya menjawab keinginan aspirasi masyarakat saya untuk maju di 2024 Iya, gitu iya. ya. Saya mencoba gitu ya. Kita berkolaborasi dengan masyarakat yang terus mendukung buat saya barangkali Iya, ya, iya. terutama masyarakat Bencongan dan umumnya masyarakat di Kecamatan Kelapa II. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak, kalau niatnya ibadah, terus yang kedua, kenapa komunitas RW, komunitas ayam kate, dan lain sebagainya mendorong untuk Bapak naik ke sana, apakah di kabupaten kota, ataukah di provinsi, ataukah di DPR RI, dengan niat untuk menggenggam sebuah aspirasi yang diamanahkan. Wah, itu udah mulia Pak. Luar biasa ya Pak Haji. Iya, dan itu slogan saya. Ya. Kalau haji umrohnya upaya meraih haji mabrur, kalau untuk situ entahlah untuk membawa untuk sebuah aspirasi yang diamanahkan. Ya, insya Allah. Nah, dari bendera apa Pak? Iya, ada Golkar, ada P3, ada PKS, ada PKB, ada Gerindra. Yang awal, yang tengah, apa yang akhir, Pak? Karena saya bergerak di bidang sosial yang memang saya rasakan memang harus sifatnya nasionalis ya Pak. Iya, Ya. Pak, betul. Sifatnya nasionalis, walaupun saya juga beragama dan religius gitu Betul, ya. betul. Namun kalau kendaraan ini tentunya satu pilihan buat kita. Betul. Satu pilihan buat kita. Betul. Ya, saya ikut dalam satu kendaraan gerbong yang dibawa oleh Pak Prabowo. Oh, dari Gerindra. Dari Gerindra. Oke. Dan kita juga mudah-mudahan Amin. ada perubahan-perubahan di 2024 nanti, barangkali insya Allah kalau memang Pak Prabowo ini menjadi presiden kita Amin, kan gitu ya. amin, Kita amin. berharap semua banyak perubahan-perubahan. Amin. Gitu. Yang jelas gini Pak, partai itu barang mati Pak, dan nggak kelihatan. Ya kelihatan namanya aja. Komunitas itu diisi oleh orang-orang. Saya ingat bagaimana kata Pak Erdogan, kalau orang baik tidak peduli politik, kalau orang yang amanah tidak peduli politik, kalau orang-orang yang soleh tidak peduli politik, maka akan diisi oleh orang yang tidak baik, akan diisi oleh orang yang tidak amanah, akan diisi oleh orang yang tidak soleh. Maka orang-orang baik, orang soleh, para asatid hayo nyalon, nggak apa-apa, gitu kan. Politik itu kan nggak kelihatan kalau menurut saya, tapi bagaimana si pelakunya. Kalau niatnya ibadah kayak Bapak tadi, untuk sebuah aspirasi yang diamanahkan, itu luar biasa Pak, luar biasa gitu. Saya harus mendefinisikan apa yang disampaikan oleh Pak Haji ini. Siap. Terkait dengan orang soleh gitu. Iya. Orang yang ini Amanah, harus betul, gitu ya. Pak, betul. Atau jangan-jangan Pak Haji juga mau maju ini ya. Yang saya dengar sih kayaknya Pak Haji ini udah ada hasrat ya, niat, keinginan gitu Ya, saya 2018 ya juga Iya. edukasi ke Pak Haji ya, Iya. dari sebuah partai. Tapi waktu itu bapak saya tidak mengizinkan. Karena waktu itu usia saya di bawah 50. Oh iya. Jangan, nanti udah 50 dianggap belum dewasa. Memang kalau orang tua ke anaknya, walaupun anak-anaknya itu udah anak 2, 3, masih memperlakukan seperti anak-anak aja. Jangan jangan. Masih ada kekhawatiran ya. Nah, insya Allah 2024 itu saya juga akan mencobalah di DPD Pak. Alhamdulillah. DPD aja, karena biar saya tidak di partai. Karena kalau saya ada di partai, nanti ulul albab ini kebelah Pak. Ya. Jamaah dari berbagai partai dan lain sebagainya. Jangan sampai ulul albab sendiri dari lawan jamaah. Ya. Nah, kalau kita ada di DPD dan sebagainya, kembali lagi mudah-mudahan. Ini kan sebuah aspirasi yang diamanahkan udah kami jalankan. Ada yatim, kami udah jalan yatim kita tampung jadi sekolah ulul albab dan lain sebagainya. Nah,
Mereka yang mau berhaji datang ke sini, yang mau berumroh datang ke sini, kami jalankan amanah sekuat sebisa mungkin. Bagaimana upaya meraih mabrurnya itu apa artinya terrealisasi, rasa aman, rasa nyaman yang tadi. Tentu kalaulah ada sebuah aspirasi untuk yang diamanahkan ke saya, ya bismillah. Kita sama-sama Pak. Kalau Pak Haji nanti ada di bendera partai, kalau saya non partai, DPD RI nanti insya Allah. Dan tolong bantu saya bagaimana cara sosialisasi dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan insya Allah kami udah bikin tim kecil. Ketua tim sukses insya Allah Pak Sumardi. Pak Sumardi nanti kapan-kapan kita kenalkan Pak. Baik. Kita berharap Ulul Albab ini ada BLK Ulul Albab Pak. Amin Pak. Balai latihan kerja. Siap, untuk mereka yang memang tidak tersalurkan dari SMP ke SMA karena biayanya untuk masuk sekolah SMA itu mahal. Betul Pak. Paling tidak ada solusi untuk menampung mereka itu supaya mereka itu bisa ada pelatihan tersendiri. Betul Pak. Ada pelatihan di satu balai ya, di balai latihan kerja. Iya. Balai latihan kerja ini kiranya barangkali ada dari Ulul Albab gitu ya, yang bisa menciptakan latihan kerja dan bisa mengumpulkan potensi-potensi anak-anak kita yang memang dia begitu keluar dari balai latihan kerja itu dia memiliki kemampuan siap yang bekerja luar biasa dan siap bekerja. Bahkan kami berpikir banyak Pak, artinya berpikir yang potensi luar biasa. Kalau seorang anak SMP lah atau SMA atau SMP dan SMA sudah diboardingkan, kita bisa karyakan di entrepreneurnya Pak. Contoh, dalam Idul Adha berapa banyak uang berputar di bidang kambing aja. Kalau lu abah punya SMP, SMA, lahannya lumayan dan lain sebagainya, jiwa entrepreneur anak dibangun nanti apakah lewat peternakan, lewat pertanian, sehingga si yatim tadi sekolah di Ulul Albab boarding school itu nggak bayaran tapi dia dapat gajian tuh. Nih kambing ini pegangan kamu kandang nomor 3, sok nih modalnya sekian, tahun depan Idul Adha kita jual nanti ada untungnya bagi 2 lembaga dengan yatim itu. Dan kedepannya akan menarik para muzaki, orang-orang yang mampu itu untuk wakaf produktif. Ya wakaf buat yatim si A ini satu kambing harganya 3 juta misalkan itu. Itu kambing akan bergulir terus. Nanti 3 juta modalnya misalkan kok mahal amat, ya kambingnya jangan tanggung PE. Kambing PE itu ya. Terus Idul Adha dijual misalkan anggaplah laku 4 juta, 5 juta dan lain sebagainya. Untungnya bagi 2 antara si yatim dengan lembaga. Wah, luar biasa gitu, ini yang luar biasa nih. Aduh, cita-cita mulia. Amin. Hanya lahannya mahal Pak. Bismillah, mudah-mudahan. Amin ya Allah, amin ya Rabbi, amin insyaallah, amin. Nah luar biasa. Sudah sejauh mana pengenalan Pak untuk pencalonan itu Pak? Karena ini kan memang baru mulai ya Pak. Iya. Awal-awal ini adalah yang saya ikuti terus. Ini baru pendaftaran ke partai. Kepartaian. Ya, partai baru mendaftar dan nanti tanggal 11 kalau nggak salah 11 September itu sudah kita bisa melihat partai-partai mana saja yang partai-partai mana saja yang memang bisa nanti ikut masuk ke dalam kancah di 2024. Betul, ya. Di September kurang lebih sekitar tanggal 11 kalau saya nggak lupa ya. Dan sekaligus barangkali udah keluar nomor caleg ya dari tiap partainya, belum Pak? Belum ya. Nah, nanti mungkin ini hanya saya mungkin belum panjang lebar mengenai sana. Paling tidak saya melakukan bukan pengenalan ya Pak Haji barangkali ya. Karena saya melakukan seperti biasa halnya saya melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat gitu ya. Betul Pak. Saya harus mengikuti di Muharram kemarin ada kegiatan-kegiatan santunan. Ya saya juga alhamdulillah gitu ya. Bukan ria tapi ikut juga lah memberikan sebagaimana kita orang Islam gitu ya, bisa membantu anak-anak kita yang memang kurang mampu di Muharram itu. Mereka bisa kita santuni gitu. Betul Pak, betul. Terus pas kebetulan juga berbarengan dengan kegiatan Agustusan gitu ya, Pak Jiana kemarin
Di Bencongan itu ada gebiar Iya, semarak iya, kemerdekaan Republik iya. Indonesia yang ke-77 gitu. Betul. Kami juga mensupport kegiatan-kegiatan remaja, kegiatan teman-teman Karang Taruna gitu Betul, ya. Kita juga mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing RW yang ada di Bencongan gitu ya. Sehingga tahun ini merupakan tahun kegiatan di mana masyarakat itu bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama pasca pandemi Covid gitu ya. Karena memang itu yang nyaris hilang, Pak. Itu dia. Generasi muda lah yang harus kita bangun, itu bagaimana cintanya generasi muda, sejauh mana, sedalam apa generasi muda ini menengok, mencintai dan mengenal sejarah masa lalu tentang Indonesia. Yep. Nah, ketika generasi mudanya merdeka malah merasa belum merdeka, nah itu yang bahaya tuh. Jadi bagaimana generasi muda mengisi kemerdekaan? Kita coba nanti di pendidikannya, kita coba nanti di entrepreneurnya, ekonominya dan lain sebagainya. Alhamdulillah dan terima kasih atas kehadirannya Pak Haji. Nanti bisa jadi ini yang pertama, untuk nanti kedua, ketiga nanti kita rencanakan lagi untuk kumpul di podcast ini. Dan alhamdulillah 1000 lebih subscriber dari Ulul Albab Podcast ini insya Allah akan mengenang sosok Bapak Haji Agus Langlang Buana ya, untuk sebuah suara yang diamanahkan, untuk sebuah ilustrasi yang diamanahkan. Insya Allah kita sama-sama, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang kalian memberikan manfaat buat manusia yang lain, baik pikiran, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Terima kasih. Ya, silakan menyapa siapapun yang akan Bapak sapa, dan sebagai closingnya silakan. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas perjalanannya pada pagi hari ini. Kita berjumpa dengan Pak Haji Yana. Owners dari Ulul Albab ya. Tentunya kesempatan ini adalah merupakan kesempatan yang terbaik buat kami berdua gitu ya, untuk bisa memberikan apa yang memang kita bisa berikan, apakah dari sisi agama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Yana, ataukah sisi sosial yang mungkin sudah saya buat sedikit buat masyarakat gitu. Tentunya pada kesempatan berikutnya barangkali kita berharap, karena saya juga Ketua PMI Kecamatan Kelapa II, kita bahas nanti dari kita PMI. juga bisa bagaimana bicara tentang kemanusiaan gitu. Jadi kalau perlu saya masukin di anggota pengurus PMI itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum ditutup oleh Pak Haji Yana, tentunya salam sehat buat seluruh masyarakat di Kecamatan Kelapa II. Tentunya makin sehat, maka aktivitas kita harus memiliki aktivitas yang memiliki nilai lebih, memiliki potensi yang lebih positif lagi gitu ya. Dan tentunya buat jamaah Ulul Albab gitu ya. Semakin kesini kayaknya Ulul Albab semakin oke gitu. Alhamdulillah. Tentunya kami berharap kerukunan, persaudaraan terus ditingkatkan gitu ya. Karena biar bagaimanapun kita adalah keluarga besar Ulul Albab yang memang tidak ada, kata Pak Haji Yana bilang, tidak ada tanda-tanda dari jamaah mana, jamaah mana, tapi begitu bergabung maka inilah kita keluarga besar Ulul Albab. Tentunya salam hormat buat keluarga besar Ulul Albab. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, dan mudah-mudahan selalu kita diberikan kemudahan dalam beribadah. Saya kira itu saja Pak Haji Yana. Pak Haji ya, siap, dan salam hormat buat semuanya. Terima kasih buat komunitas Ulul Albab Podcast, juga buat keluarga besar Ulul Albab Podcast. Insya Allah ada 6-8 ribu Ulul Albab Madani ini yang sudah haji, muhaji, sudah umroh. Insya Allah, dan semoga semuanya sehat walafiat. Yang sulit Allah mudahkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang kesulitan ekonomi Allah bukakan pintu rezeki yang luas berkah. Terima kasih dan sehat semuanya. Alhamdulillah. Selamat juga buat negeri kita yang memperingati kemerdekaannya ke-77. Semakin baik, sembuhlah Indonesiaku, majulah Indonesiaku, sejahteralah rakyat Indonesiaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ulul Albab Podcast viewers, semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, disehatkan lahir dan batinnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.